بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. Ayat 15, 16 dan 17 dari surah Al-Qaf. Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara ila Allah. Kamu yang memiliki kebutuhan atau kehendak kepada Allah, sedangkan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Antumul fuqara ila Allah, kamu yang memerlukan, yang berhajat, yang membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Allah Al-Ghani, Maha Kaya, tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Al-Hamid, Maha Terpuji. In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Dia menghendaki, tentu Dia bisa memusnahkan kamu sekalian. Biasa yadhibkum, jika Dia berkehendak, jika Dia menghendaki, Dia bisa melenyapkan kamu sekalian. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan Dia mendatangkan atau menghadirkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu yang telah dilenyapkan. Iya, jika Dia menghendaki. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Dan yang demikian itu tidaklah sesuatu yang memberatkan atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah suatu tindakan yang sangat ringan. Tidak akan membebani. Kalau Ia berkeinginan, kalau Ia menginginkan, Ia bisa saja. Tentu pasti Ia bisa. Namun ala kulli syai'in qadir, untuk melenyapkan kamu sekalian dan mengganti dengan makhluk yang baru. Apa pesan utama dari ayat ini? Yang pertama adalah penegasan awal bahwa kamu membutuhkan Allah dan Allah tidak butuh kepadamu. Kamu memerlukan Allah, Allah tidak perlu dan tidak berhajat kepadamu. Bahkan untuk keberadaan kamu saja di muka bumi ini, kamu tergantung kepadanya. Nantilah berbicara tentang rezeki, nikmat karunia, untuk keberadaan eksistensi kamu saja di muka bumi ini, kamu tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah katakan, Dia jika Dia menginginkan, Dia bisa saja melenyapkan dan mengganti dengan makhluk yang lain. Dan itu ringan bagi Allah, tidak ada berat sedikit pun melakukan hal yang demikian. Jadi keberadaan kita di muka bumi ini tak lebih karena masyiat kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala masih tetap ada
agar kita tetap masih menghuni dunia. Kalau dia sudah berkehendak melenyapkan, siapa yang bisa menghalangi? Nah, kalau demikian adanya, terkait dengan kajian kita sudah berbicara tentang alamat sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Sekarang kita berbicara tentang kiamat itu lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan, "Ia sya'yudrikum." Jika ia mau, jika ia menghendaki, ia melenyapkan kamu, ya'ti bi khalqin jadid, dan mendatangkan makhluk yang baru. Artinya apa? Melenyapkan seluruh isi dunia ini bukanlah pekerjaan berat. Bahkan menghadirkan manusia di muka bumi ini Allah qadir, apalagi melenyapkan. Mana yang lebih susah membuat daripada menghilangkan? Nah, karena itu apa yang disampaikan oleh nusus, oleh nas Al-Quran dan Sunnah tentang kehadiran hari kiamat, tidak ada kesulitan bagi orang yang berakal sehat untuk menerima, selama akalnya sehat. Kalau ada orang yang memustahilkan hari kiamat itu tiba, tentu akalnya yang perlu diperiksa, bukan nas yang perlu dipertanyakan. Karena hadir dan tidak hadirnya manusia di muka bumi seluruhnya bergantung dengan masyiah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan, biasa jika dia menghendaki yudhibkum, dia musnahkan kamu, wa ya'ti bi khalqin jadid. Nah, ini menunjukkan bahwa kehadiran dan lenyapnya makhluk di muka bumi bukanlah perkara yang mustahil pada akal. Dari nas baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tertolak oleh akal manusia. Nah, begitulah Islam menjelaskan tentang perkara iman. Tidak ada satupun keimanan di dalam ajaran Islam yang tidak seiring dan sejalan dengan timbangan nalar yang sehat. Karena itu di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak manusia untuk mempergunakan nalarnya. Berbeda dengan keyakinan khurafat yang apabila kita pergunakan akal sehat kita untuk menganalisa, maka akal akan menolak. Tapi perlu digarisbawahi bahwa tetapnya suatu keyakinan atau keimanan di dalam Islam bukan bersandarkan kepada akal. Sandaran keyakinan itu bukanlah akal, tapi wahyu. Namun akal manusia
merupakan alat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima kabar yang maha benar. Nah, disitulah kebenaran apa yang disampaikan oleh para pengkaji jalanan para ulama, bahwa keimanan di dalam Islam bersandarkan kepada wahyu dan akal manusia tunduk kepada kebenaran wahyu. Nah, kenapa bukan akal yang disandarkan? Karena akal manusia itu memiliki keterbatasan. Ada keterbatasan di dalam memahami, disebabkan banyak faktor. Karena itu bukanlah akal sebagai sandaran, tapi wahyu. Namun akal berperan penting di dalam memahami petunjuk dari wahyu. Jadi kedudukan akal di dalam keimanan kita menempati posisi yang sangat terhormat, tetapi tidak melebihi batas yang diberikan kepadanya sesuai dengan qadar yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada manusia yang berlebihan memberikan kepada akal kalau tak terima dia akalnya dan mana dan akalnya itu nasi singkir. Kalau kecil orang antenanya itu nendak menjangkau tulangnya pula. Karena itu akal bukanlah sebagai sandaran wahyu. Dan maaf, akal bukan sandaran dari keimanan, dan akal tidak menjadi ukuran benar dan tidak benarnya khabar yang dibawa oleh akal sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia mesti dipakai untuk memahami petunjuk wahyu. Jadi karena itu keimanan yang diyakini oleh kaum muslimin bukanlah iman yang diakal-akali, dan bukan pula iman buah dari kreativitas nafsu. Karena itu berbagai keyakinan khurafat yang lahir dari khayal ditolak. Makanya ketika ada yang bertanya bagaimana pandangan saya tentang orang yang berkeyakinan bahwa berdoa di kubur si fulan itu mendatangkan manfaat dan membukakan pintu hijab, saya termasuk yang tidak meyakini hal yang demikian. Kenapa? Karena tidak ada sandaran dari wahyu. Terus dari mana dapatnya kesimpulan itu? Biasanya dari cerita si fulan dan mimpi si anu. Cerita si fulan, pengalaman si fulan, datang ke sana, anaknya sakit, berdoa, sembuh. Ditambah dengan mimpi si anu, ketemu yang berkumpul di sana dengan berbagai cerita. Dalam keyakinan saya, menurut ilmu yang saya
segala kekurangan dan kelemahannya, alasan seperti itu tidak bisa menjadi alasan i'tiqad, menjadi alasan akidah yang mendatangkan yakin di dalam perut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membukakan pintu kepada siapa saja yang bermohon kepada-Nya. Ud'uni astajib. Karena itu segala tawassul yang tidak ada dalil yang sahih dan sahih, tawassul tidak ada dalil yang sahih dan sahih dalam keyakinan saya, bukanlah suatu jalan untuk mendapatkan ijabah dan karunia yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jalan yang selamat jika kita hendak menuju kepada Allah, melainkan menempuh jalan yang telah digariskan oleh Nabi, diamalkan oleh para sahabat, dan dijelaskan oleh para ulama berdasarkan kepada dalil-dalil syar'i yang makbul di kalangan ulama. Jadi kalau mimpi sianu tidak dalil syar'i, termasuk qaul setelah sahabat tidak menjadi dalil. Kalau qala Sa'id bin Musayyab, apalagi setelah itu qala al-a'immah al-arba'ah, selama sahih riwayat yang sampai dari mereka itu adalah tetap qaul, pendapat yang boleh saja diikuti, tetapi tidak ada keharusan untuk mengikatkan diri kita dengan pendapat tersebut. Dan tentu ada hak bagi generasi berikutnya dari zaman ke zaman untuk melakukan ikhtiyar, pilihan, terutama orang-orang yang belajar ilmu, mana yang lebih dekat dengan petunjuk syariat sesuai dengan dalil-dalil yang sampai kepadanya, dan mana di antara akwal pendapat itu yang menimbulkan ketenangan jiwa di dalam mengamalkan. Jadi posisi kita bukan merendahkan ijtihad para ulama, apalagi itu adalah ulama tabi'in, ulama tabi'in, para imam-imam madhab, dan ulama-ulama yang telah meninggalkan turas, warisan khazanah keilmuan, sampai hari ini kita baca tentang mereka. Jangan sampai merendahkan, tetapi jangan mengurung pula generasi yang datang dalam satu metode berpikir yang akhirnya terkurung di dalam suatu arah pemikiran atau mazhab yang akhirnya apa? Membuat orang menjadi fanatik, taklid buta, dan mematikan semangat keilmuan. Padahal Al-Quran
dan sunnah Nabi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dipelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidh. Dalam keyakinan kita Al-Quran Al-Karim sampai hari kiamat terjaga orisinilitasnya, keaslian. Jadi tidak perlu pula kita risih ketika orang mengajak untuk kembali kepada Al-Quran. Sunnah Nabi terjaga secara keilmuan yang diwarisi oleh para ulama dari generasi salaf sampai khalaf. Karena itu tidak perlu risih pula ketika orang menyeru kembali kepada sunnah. Apakah ajakan kembali kepada Al-Quran dan sunnah itu pelecehan terhadap para imam, para imam, para ulama tertentu? Tidak. Karena seorang yang betul-betul mendalami Al-Quran dan sunnah tentu membutuhkan alat ilmu untuk menelusuri makna dan petunjuk dari dua sumber tersebut. Mereka membutuhkan pengantar dan bahkan mereka membutuhkan penjelasan-penjelasan yang itu telah dikemukakan oleh para ulama dari generasi ke generasi. Maka seorang penuntut ilmu bisa berkata saya tidak butuh dengan penjelasan tersebut, tidak bisa. Itu realita.